Untuk jualan itu sebaiknya kita pakai yang namanya santan dari kelapa asli ya. Kenapa? Karena biayanya lebih murah daripada pakai kara. Jadi kara itu sekarang mahal sekali ya. Dulu ketika setahun yang lalu itu harganya nggak semahal karena waktu itu, kelapa masih murah ya, saya nggak tahu kenapa, tapi banyak kelapa diekspor ke luar negeri, akhirnya kara itu jadi mahal. Dan juga yang merek-merek lain seperti Leza itu juga mahal juga. Padahal dulu murah. Dulu sekitar hanya 2.300 atau berapa ya per piece-nya yang isi 65 mili. Sekarang sudah 5.000 lebih ya kan. Dan itu mahal. Jadi saya pun yang awalnya itu pakai kara, pakai Leza, pakai santan kemasan, sekarang pindah ke yang namanya santan asli ya. Dan alhamdulillah saya bisa menghemat lumayan banyak ya. Hematnya itu bisa sampai lebih dari 100% ya. Jadi separuhnya lebih ya. Jadi untuk hematnya itu bisa separuh lebih. Jadi kalau misalkan kara itu saya bisa habis katakanlah berapa ya? Mungkin 35.000 ataupun 40.000 itu bisa cuma tinggal 15.000 saja kalau misalkan pakai yang namanya santan biasa. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Anda jualan mungkin Anda dan Anda menggunakan kara, Anda bisa mempertimbangkan untuk merubahnya menggunakan santan biasa ya. Yang paling penting adalah higienis ya, memerasanya. Kemudian sebelum dimasak pun kita harus memastikan itu bakterinya hilang dengan cara dimasak ya. Dimasaknya pun nggak harus sampai mendidih. Jadi dimasaknya itu bisa mungkin sampai 70 berapa derajat ya. Jadi saya biasanya pakai termometer ya, termometer tembak itu ya. Dimasak sampai 72 derajat seperti itu insya Allah sudah mati ya. Saya cek di ChatGPT ya untuk caranya ya. Kalau misalkan 72 derajat atau 75 derajat selama 1 menit misalkan, itu sudah bisa membunuh kuman-kuman dan bakteri yang ada di dalam itu ya, di dalam si santannya. Sehingga nanti kalau misalkan kita gunakan untuk adonan, itu nggak cepet basi untuk adonannya. Jadi seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan untuk apa ya, itu bisa lebih awet lah ya untuk santannya. Jadi nggak segera basi. Terima kasih.